wah datang ada pengemis nih, tutup pintu. sok gak denger. Di bis ada pengamen, kita pakai headset tidur. Nah itu kadang-kadang pengamen juga nggak usah pura-pura tidur, kalau mau ngasih bilang aja. Nah Bib, apa sih Bib yang bikin manusia itu susah banget sama puas? Puas itu adalah nafsu kita. Oh, kita kurang aja gitu Iya. Bib, ibaratnya kan. Kita kasih uang segini nih, tapi kurang. Iya, jadi utamanya itu karena nafsu kita. Karena itu kata Nabi, nafsu itu ya jangan disapih, jangan dikasih makan. Dia harus ditekan terus. Ditekan dengan apa? Dengan ibadah, dengan zikir, dengan hidup sederhana, dan lain sebagainya. Pokoknya jangan dimanjain tuh nafsu. Apalagi anak muda itu punya yang namanya sofwah. Sofwah itu adalah kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal maksiat. Nafsu itu. Nah makanya sumbernya itu dari nafsu. Nah pemicunya banyak hal. Pemicunya bisa karena ngelihat orang lain. Seneng ngelihat orang susah ngelihat orang seneng. Ngelihat tetangga kita punya handphone nih, udah bagus nih handphone. Ini ngelihat punya orang tuh. Ngelihat punya orang yang buletannya 3. Buletannya kok 3, matanya kok 3 nih. Jadi kita pengen. Padahal handphone kita ini cukup, bagus, udah bagus gitu. Cuman karena iri aja ngelihat orang lain. Dan jangan pernah iri, karena ada satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi hanya karena setiap malam dia menghilangkan rasa iri, hasud, dengki kepada orang lain dari dalam hatinya. Nah maka kalaupun mau bersainglah dalam hal-hal yang positif, dalam mengejar urusan akhirat kita. Jadi yang utama konsepnya itu namanya zuhud. Zuhud itu artinya kita hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Oh, jadi jadi jadikan dunia itu jembatan aja menuju akhirat kita. Tapi apakah nggak boleh jadi orang kaya? Boleh. Boleh aja. Nabi Sulaiman orang kaya. Sayyidah Khadijah istri Nabi juga orang kaya. Tapi kan kekayaannya Sayyidah Khadijah misalnya sepenuhnya digunakan untuk mendukung dakwahnya Nabi. Sehingga kata Nabi dalam salah satu riwayat, separuh dari kesuksesan Islam itu diantaranya ya karena kontribusi hartanya Sayyidah Khadijah. Nah, membiasakan hawa nafsu kita itu boleh nggak sih dalam Islam? Iya, nafsu itu sesuatu yang mendorong manusia juga menjadi sempurna. Kalau malaikat menjadi baik ya biasa aja karena nggak ada nafsunya, nggak ada tantangannya. Nah kalau manusia dikasih nafsu sebagai tantangan untuk kemudian dia menjadi jauh lebih mulia dari malaikat. Karena kenapa? Ketika dia jadi baik ada yang dilawan, yaitu nafsunya. Nah nafsu itu memang harus dilawan dalam diri. Karena itu kita diajari berbagai hal untuk mengendalikan nafsu kita. Itu ada 3 hal cara mengelola nafsu. Yang pertama adalah mengurangi makan. Karena sumber dari makan yang berlebihan itu adalah setan. Kita biasanya kan kalau makan berlebihan cacingan loh, bukan cuma cacingan, kesetanan. Oh, kesetanan. Yang kedua mengurangi berbicara yang sia-sia. Jadi mengurangi berbicara. Hanya berbicara kalau ada yang perlu dan kalau pembicaraan kita menjadi manfaat. Kemudian yang ketiga mengurangi tidur. Mengurangi tidur untuk kemudian ibadah. Jadi semalaman jangan tidur mulu. Kadang-kadang full kita, kadang-kadang kalau lagi dikasih jadi capek bangun untuk beribadah. Nah, dengan lisan itu sumber tuh tempat setan, jadi corongnya setan. Kemudian tidur juga. Biasanya kita dilus-lus sama setan. Biar kita tahajud, bahkan biar gak subuh. Iya, kadang bablas sampai jam 7. Itu harus dilawan. Itu bagian dari cara untuk mengendalikan nafsu kita. Jadi gak semuanya tiba-tiba jebret keluar begitu aja. Semua berdasarkan hasil dipikirin dulu, direnungkan pakai hati, kemudian dicek secara syariat boleh nggak ini. Nah, Bib, aneh keluar dari pertanyaan sebelumnya nih, yang pertanyaan ini. Kita udah melakukan maksiat, terus kita tobatan nasuha, terus kita melakukannya lagi, kita tobatan nasuha. Tobat kita diterima nggak sih, Bib? Aneh mau nanya itu tuh. Iya. Selama tobatnya itu tidak dijadikan sebagai main-main, itu sampai kapanpun tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menutup pintu tobat itu hanya satu, putus asanya kita. Putus asa kita. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang berlebihan dalam berbuat dosa, silahkan kamu minta ampun. Saya tetap akan kasih kamu ampun. Asalkan kamu memohon ampun. Yang terpenting tetap memohon ampun kepada Allah. Terjebak lagi, mohon lagi. Asalkan juga setelah tobat kita maksiat lagi deh, ntar tobat lagi. Nah itu kalau buat mainan nggak boleh. Dan juga kita kan nggak tahu umur kita.
Jangan-jangan nanti pas lagi maksiat matinya su'ul khotimah. Mati dalam keadaan buruk kan. Payah nanti hidup kita di akhirat kalau begitu. Jadi pintu tobat nggak pernah ditutup. Kapan aja sama Allah. Yang penting kita jangan pernah putus asa aja. Nah, soal lari foya-foya yang penting harta itu boleh dicari. Yang penting dikeluarkan untuk kebaikan dan jangan sampai masuk ke hati. Zuhud tuh. Harta itu jangan sampai masuk ke hati, biar sampai tangan aja kata Imam Malik. Kalau ke hati kan harta banyak sampai masuk ke hati, akhirnya hati kita sombong. Hati kita condong pada dunia dan lain sebagainya. Makanya biarkan di tangan aja deh. Tangan. Nikmati nggak apa-apa. Hobi tenis, beli raket tenis yang mahal juga apa-apa. Yang penting jangan sampai masuk ke hati dan jangan sampai berlebihan. Karena ziyadah itu berlebihan dalam segala hal itu nggak boleh. Nggak boleh berlebihan dalam segala hal. Bahkan dalam ibadah pun berlebihan itu nggak boleh. Pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi. Nabi, ada satu orang sakit, teman saya. Loh kenapa? Kata, ya dia puasa tapi nggak berbuka dan nggak sahur. Oh iya. Hanya asam lambung, asam lambung dijenguk sama Nabi. Kata Nabi jangan berlebihan dalam ibadah. Saya ini seorang Nabi dan Rasul, tapi ketika saya berpuasa, saya mengawali dengan sahur dan menutup dengan berbuka. Dalam ibadah aja nggak boleh, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Sahabat Cahaya bertanya, Bib, kalau bentuk foya-foyanya sebagai self-reward, sebagai bentuk terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bekerja keras, boleh nggak? Atau ada cara yang lebih baik? Iya, jadi self-reward, memberikan penghargaan kepada diri sendiri nggak apa-apa. Agar kita terus bersemangat dalam bekerja, dalam berkreativitas, dan lain sebagainya. Yang penting pada batas yang wajar. Jangan sampai pada batas yang berlebih-lebihan. Misalnya udah punya sepatu banyak, udah punya jam banyak, masih aja self rewardnya nambah sepatu, nambah jam gitu. Itu. Kemudian yang kedua, kita kan tadi udah belajar bahwa nafsu itu jangan disapi, tapi dilawan, dihanguskan. Nah, maka dalam self reward juga mari latih kita menghargai diri sendiri dengan justru memberikan kepada orang lain. Jadi rasa puas kita ketika mengundang tawa orang lain, mengundang senangnya orang lain. Sehingga ketika kita mau menghargai diri kita, itu dengan memberikan kepada orang lain. Nah, coba aja temukan kebahagiaanmu dalam hal harta dengan membagikan harta itu kepada orang lain. Karena ada kebahagiaan tuh ketika kita memberi kepada orang lain dan orang itu tersenyum, bahagia. Orang itu bahagia, kita bahagia. Latihlah diri ini sampai bahagia ketika ngelihat orang lain bahagia. Biasanya yang dibeli sama orang gengsinya. Iya, gengsinya. Iya kan. Es teh di warteg sama di kafe yang mahal, padahal sama aja manis. Es teh manis. Paling sedotannya pakai kertas ya. Disobek dulu. Disobek. Terus sobeknya ada tulisannya, sobek di sini. Iya. Udah kayak kita nggak tahu aja nyobeknya dari mana. Maksudnya di bawah ya. Iya. Jadi itu hanya nafsu kita, hanya gengsi yang kita beli. Nah, jangan mendidik diri pada hal-hal yang seperti itu. Didiklah kita, kebahagiaan kita adalah ketika membahagiakan orang lain dan membahagiakan Allah. Sahabat Cahaya bertanya, Bib, membedakan hidup minimalis dengan pelit itu seperti apa sih? Iya, nah ini yang susah cari bedanya nih. Sama irit, sama hidup minimalis, sama hidup zuhud apa? Nah ini, kalau pelit itu kepada orang lain. Dalam memberikan kepada orang lain kita pelit. Mau ngasih ke orang lain mikir. Padahal kata Allah, ketika kita mengeluarkan misalnya Rp1.000, Allah ganti 70 sampai 700 kali lipat. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau kamu mau ngecek kamu ini orang ahli dunia atau orang yang ahli akhirat, itu gampang. Cara ngeceknya nunggu orang minta-minta. Kalau ada pengemis datang, kalau lu seneng berarti lu orang ahli akhirat. Tapi kalau lu ada orang pengemis, wah datang ada pengemis nih, tutupin. So gak denger. Di bis ada pengamen, kita pakai headset. Nah itu kadang pengamen juga nggak usah pura-pura tidur, kalau mau ngasih bilang aja. Nah, itu ahli dunia tuh namanya dia. Oh gitu ya. Nah kalau minimalis itu kepada diri sendiri kita membatasi. Nah kalau kebalik tuh baru kepada diri sendiri foya-foya. Kepada orang lain minimalis. Nah, orang banyak hidupnya yang seperti itu, yang pelit. Jadi kepada diri sendiri dia foya-foya, kepada orang lain minimalis. Padahal kata Allah, kepada orang lain harus kamu foya-foya sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Karena hartamu
itu adalah yang kamu bagikan. Kalau yang kamu makan, kata Sina Ali, cuman jadi 2. Kalau nggak jadi kotoran, lo makan jadi kotoran. Kalau nggak jadi warisan, nggak dibawa mati. Emang lo pernah gitu ketemu kain kafan yang ada kantongnya? Kan nggak ada kantong. Buat naruh handphone kali ya? Iya. Nah, jadi itu bedanya. Jadi yang dimaksud pelit itu ketika kita kepada orang lain sedikit, kepada diri banyak. Dan kecenderungannya orang seperti itu. Nah, kalau minimalis atau zuhud itu kepada diri sendiri sedikit, kepada orang lain banyak. Nah, karena itu kita mengenal Nabi gitu. Sangat dermawan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sangat sederhana. Termasuk juga nabi-nabi lain, misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai seorang yang penyantun. Itu diabadikan dalam surat Hud. Seorang yang penyantun, memberikan kepada orang lain. Jadi itu bedanya. Ketika memberikan kepada orang lain, foya-foya aja. Jangan mikir, keluarin aja. Ya tapi jangan sampai habis juga. Kita udah ngasih ke orang lain, kita kagak megang sama kita bohong gitu. Jadi pada akhirnya harta itu adalah sesuatu yang bisa menjadi jalan kita untuk menuju surga. Ketika harta itu dijadikan cara kita untuk kemudian membahagiakan orang lain. Karena dalam hadis qudsi yang lain Allah katakan bahwa membahagiakan orang lain dengan sedekah itu adalah ibadah yang termulia. Ibadah yang termulia itu yaitu memberikan sedekah kepada orang lain sehingga orang lain bahagia dengan sedekah kita. Nah, jadi jadikanlah harta itu sebagai jalan lapang kita menuju surga. Amin. Jangan menuju foya-foya. Foya-foya hidupnya. Deh, terima kasih deh ya. Udah nemenin saya umroh replika. Iya, Bib, kita sono. Ntar kita tahu tahun berapa ini enggak usah. Alhamdulillah kita makanya kalau ada rezeki harus disegerakan. Karena kadang kita nggak tahu. Kayak sekarang rezekinya udah ada misalnya tapi udah nggak bisa karena lockdown. Iya. Jadi begitu ada rezeki langsung kita haji, umroh, kemudian kalau mau sedekah ke orang tua kita bukan beliin mobil, bukan beliin rumah, utamanya berangkatin haji. Amin. Kepada mereka atau berangkat umroh. Amin. Jadi terima kasih deh. Iya, Habib saya makasih banyak nih udah saya jadi tahu udah tentang nemenin foya-foya yang kemarin. Foya-foya ya. Akhirnya tahu juga maksudnya. Tahu juga ya. Terjelaskan sudah maksudnya. Alhamdulillah. Nah, semoga juga ini jadi manfaat buat yang dengar semua di rumah yang lagi nonton juga semoga dapat manfaat dari apa yang kita bahas pada hari ini. Dan teman-teman buat kalian yang suka jangan lupa di-subscribe channelnya Cahaya untuk Indonesia. Karena akan ada banyak video-video saya bersama public figure seperti Dede. Kemudian bersama ustadz-ustadz yang lain, habib-habib yang lain, kiai-kiai yang lain, membahas banyak hal. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di share. Plus juga nyalakan loncengnya agar setiap ada update video, insya Allah kita tiap sepekan 2 video. Masya Allah. Jadi dikabari nanti. Jangan loncengnya dikabari kalau ada transferan masuk doang di lonceng. Iya. Padahal harta yang paling utama tuh ya ini. Ketika ada ilmu deh. Iya, ilmu benar. Kenapa? Karena kalau ilmu yang menjaga kita kata Sayyidina Ali. Tapi kalau harta kita yang harus jagain harta. Kita harus jagain harta. Iya. Gitu ya. Jadi begitu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.